jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini tutorial untuk bikin pupuk ya teman-teman ya. Kita untuk bikin pupuk kompos ya. Nah seperti ini. Seperti ini kita untuk pupuk gedang, pelepah-pelepah pisang ini ya. Pelepah-pelepah ini kita ambilin. Nah caranya begini teman-teman, yang kayak ini ya pelepah pisang yang ABD Proneng. Ini kan ABD Proneng teman-teman, ABD Proneng di pangkas-pangkas yang kering ini langsung ditumpuk di sebelahnya supaya nambah jadi pupuk teman-teman. Nah ini semutnya banyak jadi nggak teman-teman, nggak konsen kita. Nah, jadi untuk teman-teman tani jangan khawatir kalau masalah pupuk teman-teman, karena sampah-sampah dari pelepah pisang, sampah dari rumput itu bisa untuk pupuk teman-teman. Karena biasa saya kebiasaan itu saya kumpulin, kalau yang belum ada tanaman saya kumpulin, nanti kita tutup terpal. Setelah tutup terpal kita tabur garam teman-teman ya. Ini yang kita kumpulkan, bahan-bahan yang udah rusak begini. Nah yang kayak ini teman-teman, nah ini dicacah, dimasukkan campur rumput, nanti ditutup terpal sekitar 2 minggu teman-teman. Setelah 2 minggu nanti kita buka kira-kira 2 jam, kok 2 jam, kira-kira 1 jam atau 2 jam lah kita buka. Habis itu sore ditutup lagi teman-teman. Sudah ditutup kira-kira 2 minggu lagi baru kita buka lagi gitu. Jadi setiap kita buka teman-teman itu cuman buang gasnya teman-teman. Ini kan mengandung gas teman-teman, pupuk itu ya mengandung gas lah. Setelah nanti sudah umur 1 bulan teman-teman, kalau mau diaplikasikan itu, kalau kita ada mesin kita giling pakai mesin, kalau nggak ada cukup kita rendam teman-teman, rendam di dalam kolam terpal ya. Kita bikin kolam terpal, kita rendam, masukkan ke situ, tinggal kita kocorkan. Jadi untuk aplikasinya teman-teman itu ada campurannya dalam 1 drum air, 1 drum rendaman ini, rendaman pupuk tadi berarti 200 liter ya. 200 liter itu dikasih empatnya 1 botol, dikasih garamnya 10 bungkus garam dapur teman-teman, terus dikasih gula merahnya 1 kilo, direbus teman-teman. Rebusan gula merah 1 kilo direbus, jadi dicampurkan dalam satu drum air yang 200 liter tadi, air pupuk tadi ya, air rendaman pupuk kompos tadi. Langsung kita aplikasikan untuk dikocor supaya tanaman kita itu lebih bagus ya. Terus ampasnya itu nanti, ampasnya bisa dibuang di bawah-bawah pisang kayak ini. Ampasnya, ampas rumput tadi yang kita rendam di drum tadi, itu cuman kita ambil airnya, ampasnya bisa kita buang lagi teman-teman. Ampasnya kan bisa untuk pupuk pisang, pupuk buah, atau pohon-pohon buah lah. Nah kalau inti sarinya itu tadi untuk pupuk cabai, pupuk tomat, pupuk melon, pupuk semangka. Nah kalau saya itu aja pupuknya teman-teman ya, karena kita sudah terbiasa kita bikin pupuk organik. Artinya kita mengurangi beli pupuk yang mahal teman-teman, pupuk subsidi. Yang pupuk subsidi kan mahal, jadi kita mengurangi. Jadi kita mengurangi itu, saya anukan sedikit demi sedikit, kumpulin kayak rumput kering ini. Kalau kita kan nggak boleh dibakar teman-teman, habis dipotong rumput kita timbun, tutup terpal, nanti sekian 2 minggu atau apa ya, kayak pelepah pisang tadi jadi pupuk kompos teman-teman. Nah itu tadi, kalau ada teman-teman tambahan, kalau ada kohe ayam atau kohe kambing itu bisa untuk tambahan ya, supaya untuk tahan lama penyimpanan tanaman kita bisa teman-teman
Ya misalkan contohnya cabai. Cabai itu kalau habis kita putek, gagangnya itu kalau 5 hari atau 1 minggu belum layu teman-teman, gagangnya itu tetap hijau. Kalau kita banyak komposnya ya. Tapi kalau komposnya kurang, itu 2-3 hari udah layu itunya teman-teman. Jadi makanya kita petani sayuran dan cabai ini teman-teman, kita perlu kompos yang banyak. Nah, jadi kalau komposnya banyak, kita otomatis punya untuk nyerap pertahanan tahan simpen teman-teman ya, tahan simpen. Artinya tahan simpen itu supaya kita nyimpennya tahan lama, enggak buru-buru. Nah, terus misalkan kita ditengkulak sampai 4 hari, 5 hari, kalau belum layu tangkainya, berarti tengkulak kan masih senang teman-teman ya. Biasanya yang tengkulak protes itu baru 2 hari udah busuk, gagangnya udah busuk, cabenya udah busuk, karena itu tadi kebanyakan nitrogen, pupuk kimia juga ya, terus ada bintik-bintik kena lalat buah juga iya, yang bikin kita tidak tahan simpen teman-teman. Kalau aslinya, kalau kita dari awal kita pupuk kompos itu kita stabilkan minimal ya, pupuk komposnya 60%, untuk kimianya cuma 40% teman-teman, supaya tanaman kita lebih bagus daripada yang lain gitu ya. Karena terutama lebih bagus keduanya tahan simpen. Kalau kita udah punya tanaman tahan simpen, insya Allah kita akan laris terus, tanaman kita disukai orang tetap pesan sama kita. Itu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman lupa untuk tanaman bikin kompos dan sampah-sampah perumahan itu bisa dikumpulin teman-teman. Misalkan kalian di rumah ada karung ya, misalkan sampah sayur, sampah limbah nasi dan sebagainya, taruh di situ di karung. Plastiknya dibedakan gitu ya. Kalau sudah plastiknya dibuang, itu nah yang digunakan yang sampah yang sayur sama sampah itu tadi. Kalau sampah plastik dibuang. Itu ya teman-teman ya. Caranya kita kerja di pertanian organik teman-teman. Nah, oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.